Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Di sini saya akan melanjutkan tentang memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Ibu-ibu pernah melahirkan? Pernah. Kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan ibu-ibu? Sekitar 1.500.000 kalau di bidan desa. Oh, itu kalau di bidan desa ya, Bu? Iya. Kira-kira kalau di rumah sakit bagaimana, Bu? Anggaran Mungkin 4 lebih mahal sampai 5 lagi. juta. Minimal 5 juta lah ya, 5 ibu-ibu. juta. Terima kasih, ibu-ibu, jawabannya. Jadi, ibu-ibu, kalau kita sebagai anggota PKH, kita itu mendapat jaminan kesehatan nasional dari pemerintah, yaitu berupa kartu KIS. Ibu-ibu pasti tahu kan kartu hijau itu, yang Ya. seperti KTP, kartu Iya. hijau. Nah, kartu KIS itu kan kartu Indonesia Sehat. Di sini ibu-ibu dapat kartu KIS? Dapat. Ibu dapat juga ya. Nah, di sini kan kita sebagai penerima kartu KIS itu BPJS PBI, penerima bantuan iuran, yaitu program jaminan kesehatan BPJS untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi sebagai KPM PKH itu merupakan hak kita untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, sebelum kita mendiskusikan bagaimana cara mendapatkan kartu KIS itu, ada baiknya kita menonton dulu video ini ya ibu-ibu. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya.
5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi, yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, jam kesmas, dan JPK jam sostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Nah, sekian tadi Bu film cara mendaftar JKN. Di sini kira-kira apa yang bisa kita ambil dari film tadi Bu? Yang pertama, cara mendaftar JKN. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada lagi Bu? Prosedur yang diberikan. Ada lagi Bu Ibu? Prosedur pelayanan JKN. Ya benar Bu. Selanjutnya layanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin oleh JKN. Ya benar Bu. Jadi di dalam tadi dijelaskan cara mendaftar JKN. Yang pertama itu kan bisa kita mendaftar itu melalui yang mandiri. Mandiri itu orang-orang yang membayar. Sedangkan yang kedua itu bagi pemilik kartu KIS itu yang dibayarkan oleh pemerintah JKN PBI. Yang kedua itu tadi prosedur pelayanannya. Jadi di dalam BPJS itu yang dilayani tidak bisa langsung ke rumah sakit. Misalkan kita sakitnya Bu, tapi kita tidak bisa langsung dibawa ke rumah sakit begitu aja, kecuali memang keadaannya darurat. Tapi kita harus melalui Paskes tingkat pertama dulu. Biasanya kalau kartu KIS itu ada yang puskesmas daerah tertentu, daerahnya puskesmas kecamatan lah gitu Bu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tentang apa yang dilayani dan apa yang tidak dilayani. Maksudnya itu pelayanan apa aja, obat layanan yang diberikan dan tidak diberikan. Ada yang dibayarkan oleh BPJS, ada yang tidak. Itu kira-kira. Nah, di sini kita memiliki flipchart. Ini cara mendaftarkan atau membuat kartu BPJS PBI. PBI tadi seperti yang saya jelaskan itu tuh penerima bantuan iuran. Maksudnya di sini kita sebagai KPM PKH tidak membayar tapi dibayarkan oleh pemerintah. Biasanya itu kelas 3 ya Bu, yang 25.500. Nah, itu dibayarkan oleh pemerintah. Cara pembuatannya, yang pertama kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama KK, kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga. Itu fotokopinya kita siapkan. Yang kedua, surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan atau desa. Jadi kita harus mengurus surat SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Untuk di sana dituliskan bahwa kita ingin mengurus PBI
pengurusan KIS gitu Bu. Yang ketiga, surat pengantar dari puskesmas. Jadi kita juga perlu mendapat surat pengantar dari puskesmas untuk membuatnya. Nah, setelah dokumen-dokumen ini siap dan lengkap, yang ini kita tidak perlu ya Ibu-ibu, rekening bank ini kita tidak perlu, soalnya kan kita dibayarkan oleh pemerintah. Jadi tidak dibutuhkan rekening bank. Nah, selanjutnya kita bawa dokumen-dokumen tersebut ke kantor BPJS Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Biasanya ada yang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, nanti dilayani di sana dan kemudian kartunya dibuatkan. Ada pula yang setengahnya ada melalui ke Dinas Sosial. Kalau di Dinas Sosial ini nanti kita tunggu dulu, biasanya kartunya itu dikirim ke kantor kelurahan atau desa kita sendiri-sendiri. Nah, kira-kira begitulah cara pembuatan kartu BPJS PBI. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Ada Bu, yang tadi ibunya sudah dapat KIS, anaknya, bayinya belum dapat KIS. Bagaimana caranya Bu? Ya kan. Jadi kalau ibunya udah dapat KIS, terus anaknya udah tidak, tapi anaknya baru lahir belum dapat KIS. Nah, jadi itu bisa kita daftarkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, caranya itu yang pertama kita harus menyiapkan dokumen surat kelahiran anak. Biasanya kan kalau lahir di bidan minta sama bidannya. Kalau di rumah sakit biasanya ngeluarin itu juga ya Bu, surat keterangan lahir anak. Kemudian surat keterangan lahir tadi dibawa ke BPJS Kesehatan dan dibawa kartu asli BPJS Kesehatan milik orang tuanya, bisa jadi milik ibunya atau milik bapaknya. Selanjutnya kita nanti akan mengisi daftar isian peserta yang ditandatangani oleh orang tua anak tersebut. Dan setelah dalam pengisian itu nanti akan diminta nomor NIK. Tapi karena anak kita belum ada namanya, belum ada NIK-nya, nanti itu dipakai dulu nomor kartu kita. Nah, jadi nanti setelah anak kita dimasukkan ke dalam KK atau dicatatkan di capil, catatan sipil, kemudian nanti diubah ke kantor BPJS lagi Ibu. Kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak. Kalau tidak ada lagi, kira-kira dari saya cukup sekian yang tentang memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.